Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 4, bangun ruang sisi lengkung BRSL part 4, materi gabungan BRSL. Ini adalah materi pertemuan ke-8 semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Jumat, tanggal 24 Februari 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna, kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. D. Gabungan BRSL. Nah, setelah menyimak video ini, kalian akan bisa 1. Menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung BRSL. Kedua, menentukan volume gabungan dari bangun ruang sisi lengkung BRSL. Dan ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gabungan bangun ruang sisi lengkung BRSL. Oke, volume gabungan BRSL. Contoh gambarnya seperti berikut. Di sini yang pertama adalah dengan kerucut dan tabung. Yang kedua, gabungan dari kubus dan balok. Dan yang ketiga, itu gabungan dari setengah bola dan tabung. Nah, kalau luas permukaan gabungan itu seperti ini gambarnya. Contohnya, yang pertama itu adalah balok dengan prisma segitiga, kemudian yang kedua itu adalah kerucut bergabung dengan tabung dan setengah bola. Yang sebelah kanan itu adalah setengah bola dengan tabung. Oke, rumus-rumus penting yang biasa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang menghitung luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, luas lingkaran pi R kuadrat. 2. Luas selimut kerucut 2 pi RT. 3. Luas permukaan tabung 2 pi R dikali R ditambah T. 4. Luas selimut kerucut pi RS. 5. Luas permukaan kerucut pi R dikali R ditambah S. Keenam, luas bola 4 pi R kuadrat. Kemudian nomor 7, luas setengah bola padat atau bola pejal itu adalah 3 pi R kuadrat. 8. Luas setengah bola berongga atau tidak pejal itu adalah 2 pi R kuadrat. Kemudian 9, volume tabung pi R kuadrat T. Volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T. Kemudian 11, volume bola 4 per 3 pi R pangkat 3. 12. Volume setengah bola 2 per 3 pi R pangkat 3. 13. Jari-jari lingkaran alas R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. 14. Tinggi kerucut T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. 15. Garis pelukis S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. 16. Volume tabung berongga V sama dengan pi kali T dikali dengan R kuadrat R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. 17. Luas tabung berongga L sama dengan 2 pi dikali R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat ditambah dengan 2 pi T kali R besar ditambah R kecil. Kemudian 18.
Volume kerucut terpancung V sama dengan sepertiga pi H dikali R besar kuadrat ditambah R besar kali R kecil ditambah R kecil kuadrat. Kemudian yang terakhir, 19. Luas kerucut terpancung itu adalah L sama dengan pi R besar kuadrat ditambah pi R kecil kuadrat ditambah pi A dikali R besar ditambah R kecil. Oke? Nah, untuk contoh-contoh soal gabungan seperti berikut, ini adalah contoh nomor 1. Perhatikan gambar. Tentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun berikut. Jika kerucut dan setengah bola berdiameter 14 cm dan tinggi seluruhnya 17 cm. Di sini digunakan pi sama dengan 22/7. Pembahasannya. Diameter sama dengan D sama dengan 14 cm. Jari-jari sama dengan R sama dengan setengah kali D, berarti setengah dikali 14 sama dengan 7 cm. Dan pi-nya 22/7. Nah, tinggi kerucut adalah T sama dengan 17 cm dikurangi 7 cm, berarti sama dengan 10 cm. Nah, panjang garis pelukis S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, berarti 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sama dengan 49 ditambah 100 sama dengan 149 sama dengan 12/5/25 atau 12/1/5 cm. Poin A. Luas permukaan bangun. Luas permukaan bangun sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas tengah bola. Berarti di sini pi RS ditambah dengan 2 pi R kuadrat. Jadi 22/7 dikali R-nya 7, S-nya 12/5. Ditambah dengan 2 dikali pi 22/7 dikali R kecil kuadrat, berarti 7 kali 7. Yang depan berarti 7-nya bisa dicoret jadi 22 dikali 12/5. Yang belakang 7-nya juga bisa dicoret, berarti tinggal 2 kali 22 dikali 7. Oke, setelah dihitung semuanya sama dengan 576/2/5. Lanjutan pembahasannya untuk poin B, volume bangun. Nah, volume bangun ini adalah volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola. Volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T dan volume bola 2/3 pi R pangkat 3. Oke. Sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Kemudian yang setengah bolanya berarti 2/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Oke. Kemudian setelah dihitung akan sama dengan 513,333 ditambah 718,333 sama dengan 1.231,666 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 1.231,666 cm kubik. Kemudian contoh soal kedua, tentukan luas permukaan dan volume bangun berikut. Nah, jika kerucut dan bangun berdiameter 14 cm dan tinggi 15 cm, tinggi seluruhnya 39 cm dengan pi 22/7. Pembahasannya. Diameter sama dengan D sama dengan 14 cm, jari-jari R setengah kali D, berarti setengah dikali 14 cm sama dengan 7 cm dan pi-nya 22/7. Kemudian tinggi tabung itu adalah 15 cm, maka tinggi kerucutnya 39 dikurangi 15 sama dengan 24 cm. Garis pelukis atau panjang garis pelukis S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, berarti 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar dari 49 ditambah 576 sama dengan akar 625 sama dengan 25. Poin A.
Luas permukaan bangun itu adalah luas selimut kerucut, ditambah luas selimut tabung, dan ditambah luas alas tabung. Oke? Berarti PRS ditambah 2 PRT ditambah PR kuadrat. Pembahasannya selanjutnya adalah 22/7 kali 7 kali 25, kemudian 2 dikali 22/7 kali 7 kali 15, ditambah lagi 22/7 dikali 7 dikali 7. Oke, selanjutnya 22 dikali 25 karena 7-nya dicoret. Kemudian 2 dikali 22 dikali 7 dikali 15 ditambah 22 per kali 7. Berarti 550 ditambah 4.620 ditambah 1.504 sama dengan 5.324 cm persegi. Oke, kemudian volume bangun, volume kerucut ditambah volume tabung. Jadi, sepertiga PR kuadrat T ditambah PR kuadrat T. Dimasukkan angka-angkanya, jadi sepertiga dikali 22/7 dikali 7 kali 7 kali 24. Kemudian 22/7 dikali 7 kali 7 kali 15. Oke? Berarti setelah dihitung Anda menjadi 1.232 ditambah 2.310 sama dengan 3.542 cm kubik. Soal nomor 3, tentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun berikut. Nah, jika kerucut tabung dan setengah bola berdiameter 42 cm, tinggi tabung 21 cm dan tinggi kerucut 30 cm. Dengan pi 22/7, perhatikan gambar yang di samping. Oke, pembahasannya diameter D sama dengan 42 cm. Jari-jari R setengah kali D, berarti setengah kali 42 sama dengan 21 dengan pi 22/7. Oke, tinggi tabung sama dengan T 21 cm dan tinggi tabungnya T 30 cm. Maka panjang garis pelukisnya adalah S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi 21 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 441 ditambah 900 sama dengan akar 1341. Itu setelah dicari menjadi 3 kali 3 kali 149, artinya 3 kali akar 149 atau 3 kali 12/5. Jadi 36 3/5 cm. Itu didapat dengan cara pendekatan seperti bawah. Oke. Kemudian kesimpulannya akar dari 1341 sama dengan 36 3/5. Nah, luas permukaan bangun itu adalah luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah luas setengah bola. Berarti PRS ditambah 2 PRT ditambah 2 PR kuadrat. Oke? Masukkan angka-angkanya. 22/7 dikali 21 dikali 36 3/5. Kemudian yang tabung 2 kali 22/7 dikali 21 dikali 21. Yang setengah bola 2 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Nah, setelah dihitung semuanya menjadi 7.959 3/5 cm persegi. Oke. Lanjutan pembahasannya untuk volume bangun. Volume bangun itu berarti volume kerucut ditambah volume tabung ditambah volume setengah bola. Berarti sepertiga PR kuadrat T ditambah PR kuadrat T ditambah 2/3 PR pangkat 3. Oke. Masukkan angka-angkanya. Sepertiga dikali, sepertiga dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 30.
Untuk yang tabung 22/7 dikali 21 kali 21 kali 15. Yang setengah bola berarti 2/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. Nah, setelah dihitung yang pertama yang kerucut itu ada 13.860, yang tabung 20.790, dan yang setengah bola 58.212. Dan dijumlah menjadi 92.862 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut semuanya adalah 92.862 cm kubik. Oke, soal contoh yang keempat. Luas seluruh permukaan bangun berikut adalah apakah 90 pi, 140 pi, 270 pi, ataukah 320 pi. Oke. Berarti di sini tinggi tabung itu 18 cm, tinggi kerucut 12 cm, dan diameter alas 10 cm. Oke. Seperti yang tadi, berarti kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya 5, tinggi tabungnya 18, tinggi kerucutnya 12. Jadi garis pelukis kita cari dulu. Jadi S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan luas permukaan bangun, yaitu luas alas ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Berarti pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat RT ditambah pi RS. Pi-nya tetap dalam kondisi pi, berarti R-nya 5 kali 5. R-nya berarti 5 dikali T-nya 18 dan R-nya 5 dikali S-nya 13. Jadi 25 pi ditambah 180 pi ditambah 65 pi jadi 270 pi cm persegi adalah poin C. Oke, contoh soal yang kelima. Diketahui sebuah bola berjari-jari 6 cm dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang tingginya 12 cm. Ya, berarti D-nya atau tinggi tabung itu sama dengan 2 kali R. Tentukan volume udara dalam tabung yang di luar bola. Oke? Jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung sama dengan 6 cm. Tinggi tabung berarti 2 kali jari-jarinya, berarti 12 cm. Nah, volume udara di dalam tabung yang di luar bola. Volume udara di dalam tabung yang di luar bola. Itu berarti volume tabung dikurangi volume bola. Jadi pi R kuadrat T dikurangi 4/3 pi R pangkat 3. 3,14 kali 6 kali 6 kali 12 dikurangi dengan 4/3 dikali 3,14 kali 6 kali 6 kali 6. Oke, setelah dihitung menjadi 452,16 cm kubik. Oke. Sampai kita di LKPD 7 BRSL 44 gabungan BRSL. Soal yang pertama. Diketahui kerucut dan setengah bola berdiameter 12 dan tinggi seluruhnya 18 cm. Nah, tentukan volume gabungan bangun tersebut dengan pi pi-nya 3,14. Oke. Soal nomor 2, diketahui kerucut dan tabung berdiameter alas 10 cm, tinggi tabung 12 cm, dan tinggi kerucut 12 cm. Berarti pi-nya 3,14. Nah, tentukan A. Panjang garis pelukis kerucut, B. Luas permukaan, dan C. Volume gabungan. Soal nomor 3. Diketahui kerucut, tabung, dan setengah bola berjari-jari alas 21 cm, tinggi tabung 21 cm, dan tinggi kerucut 28 cm. Di pi-nya dengan 22/7. Tentukan A. Panjang garis pelukis S, B. Luas permukaan, C. Volume bangun gabungan. Oke. Soal nomor 4.
Bola berjari-jari 21 cm berada di dalam tabung yang tingginya 42 cm. Tentukan volume udara di dalam tabung yang di luar bola dengan pi 22/7. Soal nomor 5. Tabung dan setengah bola yang berdiameter 14 cm dan tinggi tabung 12 cm. Pi-nya 22/7. Tentukan luas permukaan dan volume gabungan. Soal nomor 6. Kerucut dan tabung berdiameter 14 cm, tinggi tabung 12 cm, dan tinggi seluruhnya 36 cm. Tentukan A. Panjang garis pelukis, B. Luas permukaan, C. Volume bangun. Soal nomor 7. Diketahui dua buah bangun setengah bola yang berada di atas dan di bawah tabung dengan diameter 21 cm dengan tinggi tabung 30 cm. Nah, tentukan luas permukaan dan volume bangun. Soal nomor 8. Kerucut, tabung, dan setengah bola berdiameter 10 cm, tinggi tabung 12 cm, dan panjang garis pelukis 13 cm. Tentukan tinggi kerucut, T, luas permukaan, dan bangun volumenya, volume bangun. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Volume bangun di atas adalah apa 2025, 2205, 3360, ataukah 3630 cm kubik. Oke, volume yang dicari. Berarti volume setengah tabung dan volume balok. Soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, gambar berikut merupakan sebuah peti yang berbentuk dari balok dan setengah tabung. Ukuran diameter tabung sama dengan lebar balok, sedangkan tinggi tabung sama dengan panjang balok. Volume peti tersebut adalah berapa? Pi-nya dengan 22/7. Oke, panjang balok 20 cm, lebar balok 14 cm, dan tinggi balok 10 cm. Nah, kerjakan LKPD 7 BRSL 44 volume gabungan BRSL. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.